Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Maaf ya, Bu, saya udah mengganggu waktu Ibu. Enggak kok, Ibu senang malah kamu bisa menghubungi Ibu untuk konseling. Gimana kabarnya, Nak? Terima kasih ya, Bu. Alhamdulillah saya baik, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana nih sekolah daringnya? Alhamdulillah lancar, Bu. Tapi ya gitu, Bu. Gitu gimana nih, Mimi? Ada masalah apa? Iya, Bu. Eee, ada masalah. Makanya saya menghubungi Ibu untuk konseling lagi, Bu. Tapi saya bingung nih, Bu, mau ceritanya gimana, Bu. Bingung kenapa ya, Nak? Santai aja, ceritakan aja apa yang mau Mimi ceritakan. Insya Allah sebisa mungkin Ibu akan mendengarkan dan membantu mengarahkan kamu untuk keluar dari masalahnya. Ibu hari ini punya banyak waktu kok. Iya, Bu. Jadi gini, Bu, saya itu kan dituntut sama mama, buat nilainya itu nggak turun dan masuk 3 besar di kelas, Bu. Mama itu sering banget nyuruh saya belajar dan bilang jangan main HP, padahal kan, Bu, saya itu udah belajar dan namanya juga daring kan, Bu, pasti seringlah megang HP kan, Bu. Iya, kalau daring ini kan penggunaan HP jauh lebih banyak. Nah, terus gimana lagi tuh, Nak? Nah, mama ini, Bu, asal aku pegang HP, mama bilang gini, "HP terus." Padahal kan, aku, Bu, juga belajar di HP itu kan, Bu. Terus mama bilang lagi, Bu, kalau nilainya ada yang turun, nggak masuk 3 besar lagi, mama mau sita HP-nya, kata mama kayak gitu. Jadi nanti, saya dikasih HP waktu daring aja, Bu. Padahal kan kita perlu komunikasi sama teman-teman, terus itu juga, cari informasi kan, Bu, dari HP. Padahal ya itu tadi, Bu, saya udah belajar tapi mama tuh taunya saya tuh main HP aja, Bu. Padahal kan kadang dari HP itu kan kita belajar, Bu, cari informasinya di HP. Maksud mama itu belajar itu ya lihat-lihat buku, padahal kan sekarang daring, Bu, ya jadi harus dari HP. Oh iya, jadi Mama Mama Mimi tuh taunya Mimi main HP aja gitu ya, nggak belajar. Jadi Mama bilang ke Mimi kalau nilainya turun, HP-nya disita, gitu, Iya, Nak. Bu. Iya, Bu. Nah, mungkin Mama ini nggak tahu kalau Mimi pegang HP itu lagi belajar, atau malah lagi lihat-lihat yang lain. Jadi mungkin Mama khawatir gitu kan. Nah, Mimi tuh sampaikan aja ke Mama kalau Mimi itu, pegang HP itu karena lagi belajar, bukan lihat yang lain, bukan lihat sosmed, bukan, buka-buka TikTok atau yang lainnya. Nah, sebelumnya apa sudah pernah Mimi sampaikan jam belajar daring Mimi, dari jam berapa sampai jam berapanya? Udah, Bu, Mimi udah sampaikan kalau dari jam 7:30 sampai jam 3 itu jam kuliah daring gitu kan, Bu, dan Mama nggak ngelarang kalau jam itu, Bu, cuman Mama suka negur kalau udah lewat jam itu masih main HP aja, Bu. Jadi Mama tuh ngelarang bukan di jam sekolah ya, Nak? Iya, enggak, Bu. Kira-kira Mimi tahu nggak alasan Mama Mimi itu ngelarang Mimi biar nggak main HP selain di jam sekolah itu kenapa, Nak? Mmm, kata Mama, Mama itu takut Mimi nggak fokus sekolahnya, Bu, nggak fokus belajar dan takut Mimi jadi ada yang terganggu gitu penglihatan Mimi karena main HP dan laptop gitu, Bu. Oh iya baik, kalau kamu sudah tahu alasan mama kamu ya. Jadi sebenarnya alasan mama tuh nggak salah. Apalagi kan di HP itu apa aja ada kalau kita nggak bisa ngendaliin ya jadinya kita kecanduan. Kayak misalnya sinar radiasi HP itu ya bener nggak bagus untuk mata kan. Selain nggak bagus untuk mata juga buat otak kita juga nggak bagus kalau keseringan. Nah kita itu dikasih HP itu kan ada plus minusnya ya. Plusnya itu pasti lebih praktis, apa lebih mudah tuh dalam mendapatkan info, kayak kita tinggal ketik Google, YouTube, udah keluarlah semuanya kan. Tapi minusnya yaitu bisa kecanduan, apalagi kalau yang dibuka yang tidak-tidak dan tidak pada waktunya. Kalau misalnya nih kita udah buka sosmed, buka game, bisa lupa waktu. Kita scroll IG, TikTok, dan lain-lainnya nggak berasa karena kayak misalnya baru sebentar, kita ngerasa baru sebentar nih, tahu-taunya udah 1 jam. Nah, itulah yang ditakutkan oleh Mama Mimi, dan itulah penyebab Mimi untuk tidak turun nilai dan tetap menjadi 3 besar, Nak. Kita senang ada HP lebih mudah segalanya termasuk sekolah dan ngerjakan tugas.
Iya, dari HP kita ngerjain tugas dan Mimi juga ngerjakan tugas tuh dari HP, belajar dari HP, cari referensi dari HP. Tapi kira-kira, dalam keadaan seperti ini menurut Mimi, banyakan kita ngerjain tugas atau kita dari HP itu lebih banyak ngerjakan tugas atau ke hal lain Mimi? Eh, ya, ya banyak ngerjain tugas, banyak yang lain juga sih, Bu. Banyak yang lainnya kayak contohnya scroll sosmed gitu ya? Iya, Bu. Nah, iya kan, memang kayak seperti itu. Kalau udah pegang HP itu kan kita lupa nih, kadang kita buka ini, nggak taunya ada notif dibuka juga, kan gitu kan, Nak. Nah, kan tuh, karena ke arah situnya kan. Jadi sebenarnya sebenarnya kan, Nak, kalau tugas daring itu kan nggak lama kan, Nak, ada waktu-waktunya. Nggak full seharian kita liatin HP aja buat ngerjain tugas kan, Nak. Tapi ya itu Iya, tadi Bu. tapi itu tadi, Nak, karena HP udah di tangan ya jadinya kita otak-atik yang lain. Nah, itulah yang jadi khawatiran Mama Mimi. Tugasnya itu, ya tugasnya selesai, tapi, Mama tuh mungkin takut kalau Miminya nanti kurang maksimal dalam memahami dan mengerjakan tugas-tugasnya. Ibu tanya nih sama Mimi, menurut Mimi lebih fokus pas ngerjain lihat materi dari buku atau dari HP, Nak? Sebenarnya sih dari buku kan karena ya gimana namanya di HP kadang muncul notif gitu kan Bu kayak dari IG, FB itu kan Bu. Jadi ya sambil buka gitu jadinya Bu. Nah, itulah mungkin maksud Mama Mimi tuh gitu. Mimi disuruh ngerjain tugasnya, diambil materi dari buku, terus, nggak sering-sering buka HP itu karena itu. Biar Mimi tuh fokus ke tugas, nggak keganggu sama yang lain. Apalagi kan Mimi ini udah kelas 12 ya sekarang, jadi harus fokus belajar, biar bisa lanjutin mimpi, menggapai cita-citanya yang Mimi. Iya Bu, Mimi sebenarnya kadang suka kebablasan juga sih Bu, jujur aja ya Bu. Sekarang tuh Mimi jadi kayak malas gitu Bu, kayak agak nggak prioritasin daring gitu kan Bu. Misalnya nih kayak pas lagi jam daring kan Bu, nunggu guru atau nunggu absen Mimi buka sosmed dulu Bu. Kadang juga kalau ngantuk Mimi juga larinya ke sosmed Bu. Kacau ini Bu. Iya, itu tadi lah, Nak. Yang buat Mama khawatir itu tuh seperti itu. Ini jadi nggak fokus, nggak prioritaskan sekolah dan tugas-tugasnya. Karena itu tadi, udah terkena sosmed, karena kita pegang HP. Susah kita tuh untuk mengendalikan diri kalau udah pegang HP, karena HP itu punya candu gitu kan. Apalagi sekarang kita udah sering megang HP, jadi ya gitulah, apa niatnya buka apa, tapi malah jadi kemana. Nah, kira-kira kalau terus-terusan melakukan hal itu, Miminya bakal fokus dan paham nggak sama materi yang disampaikan dan tugas yang diberikan oleh guru-guru Mimi? Enggak, Bu. Kalau lama-lama kayak gitu terus kayaknya Mimi bakal nggak fokus sama sekolah dan nggak fokus juga Bu sama tugas. Sedangkan juga Mimi itu kurang paham kan Bu. Terus terus Bu, menurut Mimi harus gimana ya Bu biar Mama itu percaya sama Mimi kalau lagi belajar. Terus gimana juga Bu caranya biar Mimi itu bisa fokus lagi gitu Bu. Biar Mimi nggak buka-bukain sosmed pas daring. Terus tuh biar Mimi tetap bisa meningkatkan nilai dan tetap berada di tiga besar gitu loh Bu. Mmm, kalau menurut Ibu pribadi ya, Mimi sebaiknya itu memanajemen waktu, Nak. Jadi misalnya nih gini, jam 7:30 sampai jam 3 itu sekolah daring. Nah, nanti setelahnya itu waktunya Mimi simpan HP, tidak main HP, dan Mimi itu tuh untuk waktunya Mimi istirahat atau bisa bantuin orang tua. Nah, terus juga kan Mimi batasi nih, Mimi harus buka HP itu jam berapa aja. Ketika daring, Mimi harus buka di mana. Misalnya daringnya pakai Zoom, berarti Mimi fokus ke Zoom. Pakai Meet, Mimi fokus ke Meet. Atau pakai WhatsApp, Mimi fokus ke WhatsApp, ke Google Classroom-nya. Jangan dibuka-buka dulu yang lain sebelum jam kelas itu selesai. Nah, kemudian kan Mimi juga buat jam belajar tambahan dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu dipakai untuk mengulang lagi materi yang telah disampaikan oleh guru-guru tuh, yang telah diajarkan atau melihat nih, kira-kira besok nih belajar apa, jadi Mimi pahami dulu.
Dan juga kadang kan ada kan diberi tugas tambahan sama guru, jadi itulah waktunya Mimi mengerjakan tugasnya. Jadi waktu Mimi termanajemen dengan baik, Mimi tetap bisa main HP, scroll sosmed, tapi tetap ada waktunya. Terus, eee, setelah itu kan Mimi juga sampaikan tuh jam belajar tambahan Mimi itu dari jam berapa sampai jam berapa, disampaikan ke Mama, kalau jam segini sampai jam segini tuh Mimi lagi belajar ya, Mak. Jadi Mama tuh nggak salah paham lagi, meskipun Mimi pegang HP, tapi lebih baik kalau Mimi lagi belajar, itu Mimi harus benar-benar fokus, HP-nya disimpan dan kita andalkan buku, karena buku itu kan sumber ilmu. Nah, nanti kalau sekiranya perlu tambahan yang harus dicari di internet, di akhir waktu jam belajar itulah baru Mimi ambil HP untuk menambah materi. Kalau menurut Mimi gimana? Iya Bu, kayaknya Mimi harus melakukan itu Bu. Tapi gimana ya Bu caranya biar Mimi itu ingat dengan manajemen waktu yang udah Mimi buat Bu? Jadi Mimi bisa buat list kegiatan harian Mimi, dari Mimi bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, terus Mimi tempel tuh di meja belajar atau tembok kamar Mimi. Pokoknya di tempat yang sama Mimi tuh gampang banget kelihatnya. Misalnya baru masuk kamar nih, oh ini jam segini. Terus waktu belajar nih, eee, Mimi lihat, oh ini sekarang waktunya belajar. Nah, seperti itu Mi. Pokoknya di tempat yang mudah terlihat sama Mimi. Nah, selain list waktu, Mimi juga bisa bisa membuat list tugas. Jadi kan kalau ada tugas yang belum selesai, tugas yang deadline-nya kapan, itu Mimi tahu nih kapan harus menyelesaikannya. Jadi nggak menumpuk dan Mimi tetap bakal bisa mencari pemahaman Eee, dari pelajaran-pelajaran yang lain, Mimi bisa menambah pemahaman Mimi dengan membaca buku atau mengerjakan soal-soal. Nah, gitu kan. Kemudian yang paling penting itu, Mimi harus bijak dalam menggunakan HP. Lihat sosmed itu nggak apa-apa untuk hiburan, tapi kan ada waktu tersendirinya. Dan kalau kita kelamaan lihat HP, benar apa kata mama Mimi kan bisa mata kita, bisa terganggu penglihatannya. Nah, kalau menurut Mimi, kalau Mimi buat jadwal begitu bagaimana, Nak? Oh iya Bu, Mimi akan buat jadwalnya Bu, list tugas dan juga jam-jam Mimi main HP kapan kan Bu, biar Mimi itu lebih terarah, biar lebih fokus dan nggak malesan lagi, nggak main-main HP lagi pas lagi daring kan Bu. Terus kalau misalnya belajar, Mimi minta temankan Mama biar nggak ngantuk, karena Mimi juga eh, kalau dari buku belajarnya sendiri juga, kalau belajar dari buku sendiri tuh kadang suka ngantuk gitu Bu. Gimana ya menurut Ibu? Nah, iya nggak apa-apa kalau misalnya, lagi daring gini kan kadang susah kita ketemu sama kawan untuk belajar bareng kan. Ini bisa tuh melakukannya dengan ngajak mama untuk menemani gitu kan. Karena kan kadang kita kalau ditungguin sama orang tua tuh kan lebih semangat juga kan. Nah, tapi kalau misalnya nih ada waktu kayak karena kadang kan jam jam sekolah daring itu kan kadang guru cuma ngasih tugas ada kan. Nah, itu bisa tuh Mimi kerjakan dengan teman dekat Mimi. Jadi Mimi nggak sendirian, nggak bosan, dan Mimi ada teman diskusinya gitu kan, teman terdekat Mimi lah. Nah, dengan Mimi ngajak Mama juga tuh bisa, Mama tuh bakal tahu kalau Mimi tuh memang benar belajar, Mimi tuh fokus, dan Mimi tuh tetap memprioritaskan sekolah, dan Mimi itu, benar-benar benar-benar mengejar prestasi dan menggapai cita-cita gitu, Nak. Oh iya Bu, jadi kalau begitu Mimi mulai besok coba buatlah Bu ya. Mimi terapkanlah mulai besok Bu, biar terarah gitu, biar tetap semangat belajarnya gitu kan Bu. Ah, iya, mudah-mudahan bisa dicoba dan berhasil ya, Mi. Jadi Nak, ke depannya Mimi itu harus lebih bijak menggunakan handphone ya, dan mengatur waktunya biar Mimi bisa buktikan ke Mama bahwa Mimi itu tetap fokus sama sekolahnya. Mimi itu bisa mempertahankan prestasi, meski sekarang lebih sering pegang HP karena pegang HP-nya itu kebutuhan dan kewajiban sebagai seorang siswa yang di mana pembelajarannya dilakukan secara online. Nah, kemudian juga dengan bijak pakai handphone, dan mengatur ulang jadwal Mimi, semoga kekhawatiran Mama itu bisa sedikit berkurang. Dan mudah-mudahan dengan apa yang udah disampaikan tadi, Mimi bisa termotivasi untuk tetap menjadi siswa berprestasi. Semoga juga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Mimi. Iya Bu, amin.
Semoga Mimi berhasil ya, Bu, mengubah kebiasaan buruk untuk mengurangi kekhawatiran Mama, sama juga, untuk kebaikan Mimi juga kan, Bu. Iya, amin amin, Nak. Jadi ada lagi nggak nih kira-kira yang mau Mimi sampaikan? Kalau sekarang nggak ada, Bu. Jadi terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Nanti kalau misalnya Mimi mengalami kesulitan atau ada ya masalah yang apa, boleh kan Mimi cerita lagi ke Ibu? Boleh dong, Nak. Kamu mau cerita apapun silahkan, tinggal hubungi Ibu nih. Bu, Mimi mau cerita, Mimi ada masalah. Nah, nanti kita atur waktu yang tepat ya, Nak. Iya, Bu. Jadi kalau gitu Mimi pamit dulu ya, Bu. Iya. Ya, apapun yang menghalangi mimpi kita, menghalangi fokus kita, menghalangi tujuan kita, dan jika ada hal-hal yang tidak bermanfaat yang datang dari hidup kita, kita itu harus bisa tepis. Kita hilangkan dengan semaksimal mungkin. Nah, bijak menggunakan HP, jangan sampai HP itu jadi halangan, tapi jadikanlah HP buat kemajuan kita, pengembangan potensi kita, karena HP itu jika dimanfaatkan dengan baik akan membawa kita pada kesuksesan. Dan jika kita tidak memanfaatkan HP dengan baik, maka HP itu akan membawa kita ke dalam keburukan. Mimi tetap semangat ya dalam membuktikan ke Mama, dan Mimi harus semangat belajar. Ingat ya, bahwa semua prestasi yang telah Mimi capai sekarang jangan sampai gagal nih gara-gara HP. Masa kalah sama HP? Karena Iya, Bu. Semangat insya Allah, Bu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Mimi ya. pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Sampai ketemu besok lagi ya, Nak, ya. Semoga ya, Mimi sehat selalu dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu secara langsung ya, Nak. Amin. Terima kasih ya, Bu. Sekali Iya, lagi. iya, Nak. Assalamualaikum.